Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Semangka goreng, semangka goreng. Hai guys, oke, karena sedang hangatnya bisnis semangka goreng, ada-ada aja ikan terbang. Jadinya saya pun memutuskan untuk mengicip-icip filmnya. Gimana sih ceritanya nih orang bisa punya inspirasi di luar nalar? Tapi sebelum itu kita absen dulu buat para begundal saweria.com. Ada pembeli semangka goreng, istriku Zeta, pivot roper, begundal samudra, dan user Wan Mage yang telah memberikan saya modal untuk membuka bisnis es bakar crispy. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang sangat memberikan kita ide kreatif untuk membangun sebuah usaha bisnis yang tentunya di luar nalar dan jarang banget ada yang nyaingin. Ya iyalah, gila. Di episode ini jualan semangka goreng cuy. Dibuka dengan sebuah perkebunan semangka yang dimana bro aja kakek ini survei semangka. Ia pun sudah melihat sosok ayah busa berskin sedang mencuri semangka miliknya. Padahal kondisi saat itu sudah pagi hari. Emang keren kali maling di universe ini gak kenal waktu. Alhasil si maling yang dipergoki, ia pun langsung lari sampai nyungsep, tapi ia pun tetap bisa kabur. Di sisi lain ada para mama yang sedang main pasir, hingga karena main pasir di tengah jalan, nenek ini pun hampir meet and greet dengan alam lain. Beruntung kalau itu ada cucunya yang menolongnya, ya kita sebut aja Sena dan seorang bocil FF bernama Dewa. Nah, ketika sampai di rumah, cucu-cucunya inilah yang merawat nenek Roya mulai minum obat. Ya, obatnya habis. Ternyata nggak jadi minum obat. Dan karena obat yang habis itu, neneknya pun hanya bisa beristirahat santuy, berharap dengan begini bisa memulihkan energinya. Gimana caranya ya kakak dapat uang? Aha, kita download Mice. Sesat. Namun karena Android belum tercipta pada zaman ini, si Sena pun harus bekerja sebagai buruh serabutan. Sampai bertemulah ia dengan penjual langka di dunia ini dengan ide usahanya yang sangat di luar batin. Semangka digoreng. Nah, itulah ide usahanya. Buat yang lagi bingung nyari ide usaha, boleh nih dicoba. Supaya nggak bingung sendirian, karena yang beli juga bingung. Ketika Sena sampai di rumah, kakeknya bernama Dalang pun membawakannya semangka, sehingga karena adanya semangka, si Sena pun malah ikut-ikutan menjadi sekte DBM dengan menyuruh kakeknya menggoreng semangkanya. Nah, ketika jadi, wah beginilah penampakannya guys. Dan saat dicoba, tentunya rasanya dibilang mantap jiwa, apalagi si nenek menambahkan sebuah ide dengan memberikan tepung crispy, supaya semangkanya menjadi kriuk-kriuk. Jadi Kentucky dong. Dan ketika dicoba lagi, hasilnya pun Kan lebih enak pak. raut wajah nggak bisa bohong sih. Apalagi nih si bocil FF, lihat deh. Ciah, nggak kuat. Kemudian karena si nenek kebanyakan makan semangka goreng, saat sholat ia pun tiba-tiba tershutdown kan, sampai membuat Pak Dalang ini meminjam uang ke juragan yang tentunya dimanapun ada juragan, ada sosok begundal yang menemaninya. Gak ada ya? Enak aja. Nah, inilah begundalnya. Kasihan bet dah nasib juragannya. Udah mapan, malah dapat istri yang sifatnya kayak bebengu. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman uang, Pak Dalang pun akhirnya bisa membayar pengobatan istrinya. Hingga karena pinjaman uang ini, anak-anaknya pun harus bekerja sedini mungkin demi bisa membayar utang ke juragan. Baru juga makan semangka goreng udah ditransfer ke UGD. Nah, ketika pulang, Pak Dalang dan Sena pun melihat sosok ayah busa dari kebun semangka, tapi lagi-lagi bisa dihentikan oleh si Dalang. 2 kali mau nilep semangka tapi gagal, nggak berbakat banget dah. Tutor ayah busa nggak bang? Kali itu saat mau dibawa ke rumah juragan, istrinya pun tiba-tiba ngespon di sana, dan dengan mata melotot serta alis menikung naik, istri juragan ya sebut aja Rini ini, ia pun langsung berbacot ria di sana menuduh Dalang seorang pencuri. Emang bener-bener kurang digedik cangkemnya. Mana malingnya bu? Ternyata kakek ini maling. Buset dah. Kalau ngatain maling, lihat skin dulu lah. Udah jelas-jelas itu skin GB pahala. Ya kali ngemaling. Beruntung ketika dibawa ke kantor polisi, datanglah si juragan yang meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ya ilah. Lagian nyuri semangka doang pakai di penjara. Digebukin masal aja udah cukup. Dan karena masalah ini, si Dalang pun mau tak mau harus melockoutkan dirinya dari kerjaannya karena merasa terkena mental dituduh terus oleh seorang begundal. Emang ya,
Dasar begundal. Kemudian besoknya, si dalang pun mencoba mencari kerjaan yang tentunya sangat susah karena umurnya yang menghalanginya. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini tentunya ada solusi, karena di hari itu juga seorang builder membawakan dalang semangka pemberian dari juragan, hingga semangka itu pun dipakai eksperimen lagi oleh cucunya. Semangka sebanyak ini masa mau dijual gitu aja? Kita goreng aja, terus kita jual. Pinter, kemarin si nenek udah masuk UGD, sekarang mau jualan. Berbagi rasanya di Impus itu indah ya. Di hari itu juga si dalang pun mulai hunting gerobak jualan dan berhasil mendapatkan bahkan mengupgrade gerobak yang awalnya nyungsep di semak-semak menjadi bisa digunakan kembali. Biasalah bapak-bapak kalau udah disuruh pertukangan juara satu. Nah, setelah membetulkan gerobak, besoknya Pak Dalang pun mulai berjualan yang tentunya langsung gacor parah dibeli oleh bocil FF. Weh, mulutnya dikontrol, dek. Ternyata semangka goreng tepung crispy enak banget. Buset, langsung dikasih bintang 5 di depan penjualnya. Namun beroja berjualan, seorang begundal pecetus semangka goreng bernama Dodo pun mengetahui kalau di sana ada pesaing baru. Di sisi lain, saat Dalang lewat perkebunan juragan, ia pun menawarkan semangkanya ke juragan sehingga diborong oleh si juragan, dan itu pun dilihat secara live oleh istrinya yang langsung melakukan open war dengan berbacot ria di depan Pak Dalang. Sini, Bu, tolong. sini. Jangan diambil. Ya ilah, belanja 50.000 sekali doang gak bikin bangkrut apa? Alhasil seluruh uang jualan Pak Dalang pun langsung diambil oleh begundal ini. Buset dah. Kasian bet cuy. Orang susah-susah nyari uang diginiin. Lagian ini si Dalang malah diem aja. Itu ada minyak panas, lemparlah sampai gas-gasnya. Nah besoknya saat si Dalang berjualan, Dudung yang ternyata sudah bereinkarnasi kembali menjadi pecetus semangka goreng, ia pun langsung open war dengan Dalang bahkan sempat ingin menghancurkan gerobaknya, tapi dengan ulti Zilong yang digunakan Sena, ia pun mampu mendorong Dodo lalu membantu kakeknya kabur dari sana. Didorong sama Kids langsung nyungsep. Dan saat sudah berhasil lolos, musibah pun datang lagi karena ban gerobak Rubiconnya tiba-tiba ingin copot. Tapi karena si Dalang seorang builder yang profesional, tentunya segala perbaikan bisa ditanganinya. Lalu yang bikin heran lagi, lihat sendiri deh. Ada petir, ada matahari, tapi hujan. Ini konsepnya gimana ya? Kemudian saat berteduh, seorang NPC GTA yang kebanyakan nge-cheat Esoyam pun tiba-tiba ingin memborong dagangan si Dalang, sampai anak-anaknya pun meminta sesuatu yang di luar nalar. Tepung coklat dan keju juga ada nggak, Kek? Buset dah, ini semangka goreng weh, dikira pisang goreng topping. Namun saat selesai berjualan, Dalang pun mulai kepikiran ucapan para bocil FF tadi dengan menambahkan beragam topping di semangka goreng miliknya. Kala itu ketika baru aja ingin mengisi ulang energi di dalam tubuhnya, datanglah bapak pemilik kontrakan dengan kumis seperti Joseph Stalin, yang dimana tertumben banget pemilik kontrakan ini tak marah-marah walaupun si Dalang belum bayar kontrakan. Baiklah, Kek. Kakek saya kasih keringanan. Asik, sopan kali bapak ini. Biasanya di universe azab langsung open war. Dan si Dalang yang melihat tukang tagih kontrakan begitu baik di universe ini, tentunya sampai membuatnya terharu ingin meneteskan berjuta-juta mililiter insto dari dalam air matanya, sehingga Dalang pun besoknya mulai semangat mencari rejeki. Di sisi lain, saat nyawa sang nenek beroja login ke dalam raganya, ia pun tiba-tiba kesakitan, hingga ia pun langsung rebahan santuy di lantai, lalu saat dicek oleh minion dengan menggunakan teknik dua jarinya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. si nenek pun dinyatakan meninggal dunia. Gila cuy. Si bocil FF totalitas banget nangisnya. Ini kayaknya karena lagi ngebayangin gak dikasih beli Kinder Joy dah. Jadi menghayati. Keesokan harinya saat penguburan sang nenek, datanglah si juragan ke sana yang dengan gabutnya memberikan sebuah pesan immortal ke Dalang. Apa boleh saya dan istri saya menjadi orang tua asuh cucu kakek? Hingga membuat istrinya naik tensi tak terima atas pesan immortal yang disampaikan suaminya. Lagian udah tahu punya istri rasa bebenguk gini masih aja belak-belakan di depan orang susah. Hasil mendengar ulti dari cangkem si begundal ini membuat Sena dan Dewa pun semakin sedih karena tak jadi diadopsi oleh seorang sultan. Kala itu saat juragan diseret pulang, istrinya pun langsung berbacot ria kenapa malah adopsi anak padahal kita bisa bikin.
Jadinya mendengar itu, si juragan langsung terdiam AFK, sementara istrinya langsung prepare bersiap-siap ingin memberikan suaminya seorang anak. Asik. Nggak ada videonya ya. Malam harinya di rumah Dalang, si bocil FF ini pun sempat menyesal karena tak bisa menjaga neneknya. Tapi yang namanya nasi udah jadi bubur, ya tentunya dong nggak mungkin banget. Jadinya si Dalang pun menyuruh cucunya untuk bersabar dan berdoa karena siapa tahu suatu hari nanti mereka bisa dianugerahi nenek baru. Hehehe. Jika hamba sudah tidak ada umur lagi, bagaimana nanti dengan mereka? Solusinya cari nenek baru yang lebih muda. Nah, besoknya Dalang pun berjualan semangka goreng seperti biasa, tapi kali ini ditambah dengan berbagai topping kriuk crunchy yang rasanya seperti sempak kuntilanak, hingga para bocil FF ini pun sangat menyukainya. Namun beroja laris, datanglah si begundal Dodo. Aduh, Dodo nggak tobat-tobat ya dari dulu. Dimana Bang Dodo ini menjual semangka goreng dengan diskon 50%, jadinya para bocil FF ini pun langsung pindah haluan. Ya, nggak jadi gacor parah deh. Kejadian itu pun sampai membuat Dalang pusing karena seharian ia sama sekali tak mendapatkan pelanggan akibat kalah saing dengan Dodo. Dimana usut punya usut, Dodo ternyata bisa menjual dengan harga murah karena ia mengambil semangka secara gratis dengan mencalonkan diri menjadi Hayabusa lalu ngespon di kebun semangka. Kemarin jadi tukang begal kendaraan, sekarang jadi tukang begal semangka. Kemudian besoknya Dalang pun mulai gacor parah karena ini emak memesan semangka goreng sebanyak 10 biji. Rasa coklat 5, rasa keju 5. Buset dah, radang tenggorokan belum ditemukan rupanya ya. Tapi beroja mau membuat semangka goreng, aduh, lihat sendiri deh. Gasnya ditendang dong pakai kaki. Si Dalang pun mencoba melakukan tendangan madun hingga kakinya pun harus terkena efek api gratis yang sungguh realistis. Beruntung ketika dibawa ke rumah sakit, kaki Dalang dinyatakan ingin menjelma menjadi Brody, seorang MM terkuat yang pernah dirilis dengan warna yang sangat langka. Nah, di rumah sakit itu ada juga si juragan karena setelah ngecas bareng istrinya, ia pun akhirnya dianugerahi seorang member. Dan si juragan yang melihat Sena ada di sana juga, ia pun baru tahu kalau kaki si Dalang telah berganti skin. Tapi apa daya, si juragan tak bisa banyak membantu karena sang begundalnya ini menariknya pulang, bahkan mengancam ingin melock-outkan bayinya jika suaminya menolong mereka. Lah, nggak apa-apa, itu kan dosamu. Kala itu karena si kakek harus mengisi cakranya di rumah sakit, mau tak mau Sena dan Dewa inilah yang berjualan semangka goreng sambil mengerjakan PR. Tapi tak lama kemudian datanglah pasukan emak-emak Facebook yang kepo dengan usaha bisnis DBM ini. Jadinya mereka pun memborong habis dagangan Sena. Saya juga ya, Dek. 5 keju, 5 mesis. Buset, saya 10 ya. Kolesterol auto glow up ke permukaan. Dan ketika Sena menghitung cuannya, gila cuy. Modal semangka cuannya ratusan. Lihat noh, 100-100-annya. Saat itu datanglah seorang Hayabusa yang menilap habis uang Sena seperti para koruptor menilap dana pemerintah. Kamu gak apa-apa? Kenapa kamu nangisnya kenceng banget? Kan uang kita diambil. Pakai nanya kenapa nangis. Alhasil karena ulas Hayabusa, mereka berdua pun harus pulang dengan tangan kosong tanpa cuan sedikit pun. Keesokan harinya, si Sena pun kembali mendapatkan banyak pelanggan yang kepo gimana sih rasa semangka goreng. Tapi tetap aja dimanapun ada rezeki selalu ada aja yang BGST, ya seperti orang ini contohnya. Karena si Dodo yang tak terima, ia pun langsung mendorong gerobak Rubicon Sena lalu menyungsepkannya ke sebuah jurang. Ke tepi jurang. Ada ya orang kayak gini? Serasa nggak ada hukum dah di film ini. Nah, di sisi lain, energi Dalang pun dikabarkan sudah full oleh Pak Dokter sehingga boleh pulang. Tapi beroja senang dirinya sudah membayi, anaknya pun memberikan kabar kalau gerobak mereka telah dipanggil oleh alam semesta, reban santuy di dalam jurang. Kemudian malam harinya, saat Dodo ingin menghayabusa hasil panen si juragan, ia pun mengira kondisi sudah aman. Tapi saat mau mencuri, ngesponlah para minion ke sana yang langsung mengkeroyok Dodo, hingga akhirnya kasus penilapan buah semangka pun bisa terungkap. Dimana ketika dibawa ke polsek, raut wajah Dodo pun seketika berubah menjadi Fajar Sad Boy karena si juragan tak mau berdamai lewat jalur kekeluargaan dan lebih memilih mentransferkan Dodo ke jeruji besi. Lalu di sisi lain, Dalang pun didatangi lagi oleh pemilik kontrakan karena tak bisa bayar, jadinya mereka sekeluarga pun langsung di-kick dari sana.
Masa diusir dari kontrakan barang-barangnya kayak orang mutamasya? Kompor, gas, kasur nggak dibawa kah? Kala itu saat berjalan mencari kontrakan, datanglah si juragan yang langsung membawanya ke rumahnya. Tapi pada si begunal istrinya langsung menolak, terlebih lagi ia mengancam ingin cerai. Sampai sebuah adegan tarik-menarik pun terjadi dan membuat istrinya meet and greet dengan lantai. Alhasil istrinya pun harus dirawat di rumah sakit, apalagi dengan beruntungnya calon member di perutnya dikatakan baik-baik aja, namun tetap aja sifat pendajalannya masih melekat di tubuhnya. Nah, saat si dalang pamit pergi, si juragan pun mencoba mengejarnya sampai sebuah adegan meet and greet dengan ajal pun harus terjadi. Gila cuy, ekspresi tabrakannya menjiwai kali. Dan akibat tabrakan itu, Pak Dalang pun akhirnya bisa bertemu dengan istrinya. Kemudian besoknya saat penguburan si Dalang, datanglah juragan bersama istrinya yang sudah tobat. Karena setelah si Dalang mengorbankan nyawanya untuk suaminya, ia pun akhirnya mau mengadopsi Sena dan Dewa sebagai bentuk balas budi. Kalian tinggal sama kami. Bukannya ibu gak suka sama kami? Ya jangan belak-belakan gitu juga, kids. Lalu film ini pun ditutup dengan Sena dan Dewa yang hidup bahagia menjadi anak seorang juragan semangka. Wah, hoki seumur hidup dipakai. Tutorial kayak instan ya gini. Oke, pesan immortality-nya di sini. Ternyata jika ingin diadopsi oleh keluarga orang kaya, suruhlah salah satu keluarga kalian menghadang Johnson yang sedang multi. Karena jika momennya tepat, apalagi orang yang kalian tolong itu seorang milioner, ya sekalian deh Elon Musk, maka dapat dipastikan anak-anak kalian nasibnya tak akan buruk seperti kalian. Ya, demi masa depan anak cerah nggak apa-apa lah ya. Nggak. Pesan sesat macam apa ini? Tapi intinya, stay wak guys.